Halo semua, kembali lagi dengan saya Steven Lempas. Nah, pada saat ini saya akan membahas terkait dengan tugas mandiri 6 dengan materi kelengkungan dan komponen percepatan terkait dengan mata kuliah kalkulus vektor. Kelengkungan dan percepatan. Kita akan mempelajari kelengkungan dari suatu kurva. Sebuah garis lurus mempunyai kelengkungan 0, sedangkan kurva yang melengkung tajam tentu mempunyai kelengkungan yang besar. Misalkan, RT sama dengan FTI tambah GTJ, di mana T lebih dari sama dengan A, T kurang dari sama dengan B adalah vektor posisi untuk P sama dengan PT pada bidang. Jika R aksen T ada dan kontinu pada R aksen T tidak sama dengan 0 untuk setiap T anggota bilangan AB, maka ketika T meningkat, P akan membentuk kurva mulus dan panjang lintasan S sama dengan HT dari PA ke PT dinyatakan dengan S sama dengan HT sama dengan integral akar F aksen U kuadrat tambah G aksen U kuadrat DU dengan batas atas T dan batas bawah A itu sama dengan integral R aksen U DU dengan batas atas T dan batas bawah A. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada vektor RT dan juga titik PA. Nah, laju titik yang bergerak itu adalah ds per dt itu sama dengan norm R aksen, itu norm ya teman-teman, bukan nilai mutlak, mohon maaf ada salah pengetikan. Jadi itu norm R aksen T itu sama dengan norm VT. Karena R aksen T tidak sama dengan 0, maka norm VT lebih dari 0. Sehingga S akan meningkat ketika T meningkat. Akibatnya, S sama dengan HT mempunyai inverse T sama dengan H inverse S. Dan diperoleh DT per DS itu sama dengan 1 per DS per DT sama dengan 1 per norm VT. Misalkan TT, vektor singgung satuan di PT yang didefinisikan TT sama dengan R aksen T per norm R aksen T. Itu sama dengan VT per norm VT. Karena P bergerak di sepanjang kurva, maka vektor satuan TT akan mengubah arahnya. Tingkat perubahan T terhadap panjang busur S, yaitu DT per DS, disebut vektor kelengkungan di P. Nah, akhirnya kelengkungan K atau kappa di titik P didefinisikan sebagai berikut. Kappa sama dengan norm dt per ds. Nah, berdasarkan aturan rantai, dt per ds itu sama dengan dt per dt kali dt per ds. Itu sama dengan dt per dt per ds per dt. Itu sama dengan t aksen t per norm vt. Jadi, kappa sama dengan norm dt per dt sama dengan t aksen t sama dengan norm t aksen t per norm vt. Itu sama dengan t aksen norm t aksen t per norm r aksen t. Kita lanjut ke komponen normal dan komponen singgung pada percepatan. Misalkan P sama dengan PT, sebuah titik pada sebuah kurva mulus. Vektor normal satuan N sama dengan NT di titik P didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan DT per DS per norm DT per DS. Itu sama dengan 1 per kappa DT per DS. Maka DT per DS itu sama dengan K atau kappa kali N. Karena T sama dengan cos PI tambah sin PI, maka DT per DS sama dengan DT per dP kali dP per DS. Itu sama dengan negatif sin PI tambah cos PI kali dP per DS. Dengan T kali N itu sama dengan 0. Jadi, N adalah sebuah vektor normal satuan yang tegak lurus terhadap T dan mengarah ke sisi cekung kurva. Selanjutnya, kita menentukan rumus dari vektor percepatan A yang dinyatakan dalam T dan N. Karena norm V kali V per norm V itu sama dengan norm V kali T, itu sama dengan ds per dt kali T. Maka A atau percepatan itu sama dengan dv per dt, itu sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat T
RT tambah ds per dt, dt per dt. Itu sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat t tambah ds per dt kali dt per ds kali ds per dt. Jadi, A sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat t tambah ds per dt kuadrat kali kappa kali n. Nah, dari semua penjelasan tadi kita dapat merangkum, misalkan RT sama dengan FTI tambah GTJ, di mana T lebih dari sama dengan A, T kurang dari sama dengan B adalah vektor posisi untuk P sama dengan PT pada bidang. Jika R aksen T ada dan kontinu, dan R aksen T tidak sama dengan 0 untuk setiap T anggota bilangan A, B, maka panjang lintasan S sama dengan HT dari PA ke PT. Dinyatakan dengan S sama dengan HT atau sama dengan integral dari akar F aksen U pangkat 2 tambah G aksen U pangkat 2 DU dengan batas atas T dan batas bawah A sama dengan integral norm R aksen U DU integral dengan batas atas T dan batas bawah A. Laju titik yang bergerak adalah ds per dt itu sama dengan norm R aksen T sama dengan Vt. Misalkan TT vektor singgung satuan di PT yang didefinisikan, TT itu sama dengan R aksen T per norm R aksen T sama dengan Vt per norm Vt. Tingkat perubahan T terhadap panjang busur S yaitu dt per ds disebut vektor kelengkungan di P. Akhirnya, kelengkungan kappa di titik P didefinisikan sebagai berikut. Kappa sama dengan norm dt per ds. Kappa sama dengan norm dt per ds sama dengan norm T aksen T per norm Vt itu sama dengan norm T aksen T per norm R aksen T. Jari-jari lingkaran kelengkungan itu sama dengan R per 1 per kappa. Nah, itu dia untuk rangkuman dari semua materi yang telah kita bahas tadi. Oke, demikian pemaparan saya terkait dengan tugas mandiri 6 terkait dengan materi kelengkungan dan komponen percepatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kekurangan dalam pemaparan materi. Sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.